Shalom, ada seorang perempuan Sunem yang sangat mengasihi Tuhan. Dan perempuan Sunem ini juga orang yang suka melayani hamba-hambanya Tuhan. Dan salah seorang hamba Tuhan yang dilayani oleh perempuan Sunem ini adalah Nabi Elisa. Perhatikan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan seterusnya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya, mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Tidak banyak orang kaya yang seperti perempuan Sunem ini, yaitu gemar untuk memberi. Gemar untuk melayani orang lain. Kekayaan seseorang atau harta seseorang bisa dipakai untuk membangun persahabatan dengan orang banyak. Tetapi sayangnya, banyak orang memiliki kekayaan hanya disimpan untuk pribadi. Dengarkan kalimat saya, harta yang disimpan hanya akan menjadi kotoran. Harta yang diwariskan hanya akan menjadi rebutan. Sedangkan harta yang Anda dermakan, yang Anda berikan kepada orang-orang yang susah membutuhkan, itu justru berbalik untuk memberkati Anda di kemudian hari. Karena itu yang Tuhan katakan. Perempuan Sunem ini menarik hati sang hamba Allah yang bernama Nabi Elisa. Sehingga karena kebaikan daripada perempuan Sunem ini, satu hari Nabi Allah ini berkata, sebagai hamba Allah, saya akan meminta kepada Tuhan apa yang kamu inginkan. Karena kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan terhadap Tuhan dan terhadap saya sebagai hambanya Allah. Begitulah kata Nabi Elisa kepada perempuan Sunem. Dan saudara tahu perempuan Sunem ini mengatakan bahwa di dalam hidup keluarga kami itu menjadi aib kalau kami tidak dikaruniakan keturunan. Singkat cerita, keluarga ini karena doa Elisa kepada Tuhan, maka dikaruniakan seorang anak sampai anak itu bertumbuh dan menjadi kegirangan, penghiburan bagi suami istri yang mengasihi Tuhan. Sampai satu saat, anak ini tiba-tiba mengeluh kepalanya. Sakit luar biasa. Dan tidak lama kemudian anak ini mati. Apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini? Dia mengangkat jasad anaknya dan naik ke kamar atas tempat di mana ruangan yang sudah dibangunkan oleh keluarga perempuan Sunem ini untuk hamba Allah yang bernama Elisa. Dan dia membaringkan jasad anak itu di atas tempat tidur daripada sang nabi. Kemudian dia pergi dengan tergesa-gesa menemui sang nabi. Dari jauh Elisa sudah melihat perempuan itu dan menyuruh hambanya untuk menyambut perempuan itu. Dan bertanya, wahai ibu, bagaimana kabar suamimu? Bagaimana kabar engkau dan bagaimana kabar anakmu? Dan perempuan ini dengan hati yang sebetulnya penuh dengan kesedihan, dia berkata, selamat. Saya mau katakan saudara, perempuan ini bisa saja menangisi nasibnya dan tetap di kamar memegang jasad anaknya. Tetapi dia tetap tenang. Dia tidak tinggal pada sebuah posisi yang berduka. Dia percaya kepada Tuhannya. Dia percaya kepada hamba Allah. Dan dia datang jalan segitu jauh untuk menemui hamba Allah. Dan dia berkata, pernahkah aku meminta seorang anak kepada Allah selain kamu yang mengatakan lebih dulu. Tapi kenapa anak itu diberikan oleh Allah kepada kami, tapi tiba-tiba anak itu mati. Dan saudara tahu, Nabi Allah ini langsung bergegas dan mengatakan kepada bujangnya, mari kita pergi
dan menemui jasad anak itu. Dan saudara tahu, singkat cerita begitu Elisa menemui jasad anak itu, dia berdoa dan Tuhan membangkitkan jasad anak itu. Saya mau kasih tahu buat saudara, Anda bisa terus menjadi hancur dengan keadaanmu yang berduka. Atau Anda datang kepada Tuhan, temui hamba-hamba Tuhan, temui orang-orang yang mengasihi Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan, untuk berdoa bagi masalah saudara. Percayalah seperti perempuan Sunem ini. Dia mempercayai Tuhan lebih dari apapun juga. Segala sesuatu yang tidak mungkin, sekalipun anak itu sudah mati. Tapi kalau Tuhan mau membangunkan, maka anak itu bisa hidup. Saya percaya keadaan saudara yang bagaimanapun juga, kalau engkau suka kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan seperti perempuan Sunem ini, lihatlah ada banyak kebaikan yang Tuhan lakukan terhadap diri saudara. Tetapi kalau saudara tidak menggunakan apa yang ada pada diri saudara untuk melayani Tuhan, maka lihat, akan ada banyak kedukaan, ada banyak kesialan yang akan terjadi pada diri kita. Saya ingin mendorong saudara, karena Paulus mengatakan, mati itu untung bagiku, hidup adalah melayani Tuhan. Pakailah semua yang ada pada diri saudara untuk melayani Tuhan. Amin.